Iya, shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya harap dan oleh kasih kemurahan Tuhan, kiranya saudara mengalami shalom, Soteria, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, keutuhan, kerukunan di dalam kehidupan saudara, di dalam berkeluarga, berumah tangga, dan bermasyarakat. Ada kesehatan, ada keberuntungan rezeki saudara. Ya, puji Tuhan, Tuhan kita baik. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai salah satu karunia roh. Ya, Pentakosta sudah terjadi. Di sana ada karunia-karunia roh, Roh Kudus. Pentakosta adalah pencurahan daripada Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus yang dijanjikan oleh Bapa, dan itu sudah terjadi, saudara. Dan sampai detik ini terus dicurahkan terus, semakin luar biasa. Dan itu ada karunia di sana. Saya mau baca, saudara-saudara. Ya, saya mau baca yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Pasal kedua, saya baca mulai ayat 16 saja, saudara, sampai 19. Demikian, saudara. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Apa ini firman yang disampaikan Allah kepada Nabi Yoel? Ya, ini waktu itu belum terjadi, saudara. Disampaikan perintah Tuhan kepada seorang nabi namanya Yoel. Demikian, saudara. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir tuh, ini dikatakan begitu. Ya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku, yaitu Allah, akan mencurahkan rohku, roh Allah. Ya, roh Allah, ini Roh Kudus, saudara, atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Sampai di sini saja, saudara. Saya akan berbicara salah satunya, saudara, yaitu mengenai nubuat. Nubuat, saudara-saudara. Untuk orang-orang tadi yang saya sampaikan, ya, kalau saudara menyelidiki mengenai nubuat, itu banyak di Perjanjian Lama, ya. Para nabi-nabi Tuhan pakai nubuat. Itu beda dengan ramalan, saudara. Ya, seakan-akan loh, saudara, mirip. Karena nubuat ini datang dari Tuhan, dari Allah, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para nabi pada waktu itu. Dan sekarang disampaikan, ya, di sini dikatakan tadi, kepada hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, ya, laki-laki dan perempuan, dicurahkan Roh Kudus, sehingga mereka dipakai Tuhan untuk bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan, peringatan Tuhan, perintah Tuhan. Jadi belum terjadi, saudara-saudara, tapi sudah Tuhan perintahkan. Nah, itu, saudara-saudara, ya. Ini yang sekarang yang seringkali menjadi polemik, saudara.
Kalau itu bukan dari Tuhan disampaikan bilangnya dari Tuhan, itu sudah ada ayatnya, saudara. Ya, saudara nanti bisa selidiki itu. Saya mencatatnya. Nubuat, saudara-saudara, itu beda dengan ramalan. Nubuat itu datangnya dari Tuhan, dari Allah sendiri. Ramalan itu otak-atiknya manusia, ya. Belum tentu benar. Saya sudah banyak melayani orang-orang yang diramal, saudara. Baik mengenai usia, baik mengenai rezeki, nasib, dan lain sebagainya, kesehatan sampai sakit penyakit loh, saudara. Ya, saya melayani, tapi ternyata tidak tepat. Ya mungkin ada yang tepat, saya tidak tahu lah. Tapi kalau dari Tuhan, benar-benar dari Tuhan, ya, seperti yang sudah dicatat di dalam Alkitab ini, Perjanjian Lama, ya, baik di Perjanjian Baru, tapi Perjanjian Lama banyak, saudara. Itu pasti terjadi, tepat, saudara. Tidak akan keluar, ya. Kita lihat, saudara, nubuat itu datang dari Tuhan tuh, saudara bisa lihat di 2 Petrus 1. Ya, coba ini, saudara. Ini ada ayatnya. Jadi jangan sembrono ini. Kalau bukan dari Tuhan, jangan dikatakan dari Tuhan. 2 Petrus 1, ya, ayat yang ke-21 demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ingat, nubuat bukan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini, saudara-saudara, dari Roh Kudus berbicara dengan nama Allah, nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang benar, ya. Jangan remehkan loh nubuat, saudara, ya. Ya, jangan bilang, wah itu nubuat palsu, wah itu nubuat bikin-bikinan. Iya bisa, ayatnya juga ada itu. Tapi juga ada ayat yang mengatakan bagaimana nubuat yang palsu dan bagaimana nubuat yang tidak palsu. Nanti saudara-saudara bisa lihat. Dan nubuat ini, saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, ya, pasal 14 ayat 1 dikatakan nubuat itu dari karunia, saudara. Ya, Roh Kudus. Ya, dan dikatakan berusaha mendapatkan karunia nubuat. Ayatnya begitu, 1 Korintus 14 ayat 1. Kita baca, saudara. 1 Korintus 14 ayat 1 bilang apa coba? Ini tidak saya yang ngomong nih. Alkitab ini, ya, firman Tuhan, ya. Katakan begini. 1 Korintus 14 ayat 1. Karunia roh ini bukan nubuat saja loh, tapi saya bicara tentang nubuat ini. Kejarlah kasih itu, kejarlah kasih. Kasih itu Tuhan Yesus sendiri. Terutama itu sudah jelas. Tidak bisa diotak-atik. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Loh, ini firman Tuhan, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, ya, banyak yang tanya, bagaimana kita tahu, Pak, bahwa itu benar-benar dari Tuhan? Ya, karena itu terjadi kemudian. Kita lihat, saudara. Saya sembrono loh, ya. Kita lihat di dalam Ulangan, saudara. Kitab Ulangan. Ulangan pasal 18. Saya mulai ayat 18, ya. Dan sampai ayat 22. Nah, ini saudara bisa membuktikan lewat ayat ini, saudara. Dan tadi sudah dijelaskan, ya, dari depan saya sudah mengatakan nubuat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 22 demikian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, yang diperintahkan Tuhan
lewat nabi-nabi itu. Lewat siapa? Sekarang hamba-hamba Tuhan. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku, ya ini ya orang yang sembrono, meremehkan nubuat, menghina nubuat, akan terjadi seperti ini, saudara. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari Tuhan ya, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Hati-hati, saudara-saudara yang menghina nubuat yang datang dari Tuhan. Sembrono, hati-hati saudara, dituntut pertanggungjawabannya dari Tuhan. Berat itu saudara. Terus selanjutnya, tapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Hati-hati orang-orang hamba-hamba Tuhan, siapa saja termasuk saya, yang coba-coba ya memakai nama Tuhan untuk menyampaikan nubuat tetapi bukan dari Tuhan karena kehendak sendiri, mati. Kalau hamba Tuhan yang mati pelayanannya. Kalau dia pengusaha, mati usahanya. Loh, ini benar, ini sudah pernah terjadi, saya tahu saudara-saudara. Terus selanjutnya, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah, lah ini saudara yang sering kali, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan, yang tidak difirmankan Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Nubuat itu ayat 22, ayat 21 maaf, ayat 22 saudara ya, maksud saya, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan terlalu berani. Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya, jangan dipercaya. Saya berkali-kali di mimbar, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu kepada jemaat di HDM, ya, yang harus saya sampaikan, dan saya berkata, kalau ini bukan dari Tuhan. Sekarang juga saya bilang begitu saudara, saya diberhentikan dari pelayanan ini. Itu di mimbar saudara berkali-kali. Dan puji Tuhan, saya tidak pernah memalsukan firman Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan untuk diri saya sendiri, rekayasa saya sendiri, kebohongan saya sendiri, tapi saya menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan untuk jemaat, ya, sampai dengan pengurapan. Itu masanya kan cepat dan terbuktikan saudara. Saya menyampaikan itu saudara, nubuat banyak sekali saudara, nubuat salah satu karunia roh, ya. Ini nanti juga saudara, nanti nubuat juga bisa dipatahkan loh dengan ayat yang lain. Karena di sana dikatakan nubuat akan berakhir dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Kejarlah kasih itu. Iya, itu benar. Jangan sampai dibentur-benturkan seperti itu. Kita lihat porsi demi porsinya firman Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Yang saya katakan, jangan sampai meremehkan nubuat. Jangan sampai menghina nubuat. Tetapi jangan membuat nubuat menjadi lubuat. Pikiran sendiri, rekayasa sendiri, itu lubuat. Kalau nubuat itu datang dari Tuhan dan firman Tuhan mengatakan pasti terjadi, hormati itu, lakukan. Kalau saudara menghina, meremehkan, dikatakan ada pertanggungjawab. Hati-hati ya, firman Tuhan tidak boleh dibuat main-main, asal ngomong begitu saja saudara, asal cuap-cuap saudara, harus begini, harus begitu. Kita buktikan kebenarannya. Kalau itu nubuat, ya nubuat, bukan lubuat. Pasti terjadi saudara, kalau itu datang dari Tuhan. Demikian saudara, mari. Ini, ya, saudara yang butuh apa? Ada shalom, ya, ada kesehatan, ada kerukunan, ada rezeki, keberuntungan. Ya, hari saudara, kita doakan. Ini sudah saya doakan, kalau ada minyak yang belum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini minyak yang belum dikuduskan, saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus supaya Roh Kudus bekerja. Mari saudara.
Saya kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib melalui minyak yang merupakan salah satu simbol dari Roh Kudus, dan ini juga diperintahkan Tuhan. Berani saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari, ya Roh Kudus, ya Bapa yang di surga, hamba melakukan apa yang sudah kau perintahkan. Kalau ada yang sakit, lewat pengurapan minyak yang kudus ini, sakitnya disembuhkan. Demi namamu, nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus, sakit apapun dipulihkan, disembuhkan. Kalau yang sudah pulih akan semakin dipulihkan. Ada pemulihan yang luar biasa. Tuhan akan memulihkan penyakitmu. Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Rezekimu diberkati Tuhan engkau. Diberkati keluargamu. Diberkati hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerjalah. Abang menyerahkan semua dalam tanganmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi. Dah. Ya. Amin.